Nama kitabnya apa, Tat? Nama kitabnya adalah Mau'izatul Mu'minin. Kitabnya sudah saya share di grup Telegram kan, seingat saya. Apa belum? Sudah kok. Nggak tahu, Tat. Ya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa'ana bi ulumi fidaraini amin. Ila an qala wa amal akhbar. Sekarang kita akan melihat nilai-nilai keutamaan dari mengajar gitu ya dalam perspektif hadis, yakni sebagaimana saat Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman ya. Ya ini lafaz format hadisnya, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Seorang pemuda yang Allah beri hidayah dengan sebab adanya dirimu sebagai pendakwah, sebagai penyampai risalah, sebagai utusan dari utusan Rasulullah gitu ya. Itu nilainya ada lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa kita lihat di sini betapa nilai mengajarkan sebuah hal yang bermanfaat kepada orang lain itu nilainya sangatlah besar. Ya, meskipun banyak sekali era sekarang ini yang mungkin lebih menjual kesempatan ini dengan nilai nominal ya. Saya nggak mau ngisi ceramah kalau tidak dibayar sekian. Ya, saya tidak bermaksud menghakimi karena bisa jadi kadang saya juga terselip ada niat seperti itu ya. Cuman jangan berarti kita jadikan pembenaran ya hal yang seperti itu. Kalaupun toh kita melakukan ya kita akui itu sebuah kesalahan dan kita istighfari. Jangan justru kita jadikan pembenar. Qala sallallahu alaihi wasallam man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bil jamin minnar. Barang siapa mengerti sebuah pengetahuan kemudian dia menyembunyikannya, maka nanti Allah akan pasangkan bagi dia ya semacam tali kekang ya, di hari kiamat dengan tali kekang berupa api. Nah, jadi sudah tali kekangnya ini api ya bisa dibayangkan. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardi hatta namlati ya, kalau hatanya kita jadikan huruf jar atau jadikan atof fi juhriha wa hatal huta ya hatal huta kalau atof, tapi di sini setelah wawu berarti ya hatanya mulgho yang atofnya wawunya. Fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil bair. Bahwasanya Allah malaikat ahli langit dan bumi, bahkan semut yang berada dalam lubangnya dan ikan yang berada di lautan niscaya akan mendoakan orang-orang yang mau mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada manusia. Jadi seharusnya memang para guru itu jangan berkecil hati ya. Meskipun mungkin mohon maaf honorariumnya kurang menggembirakan ya atau gajinya kurang menggembirakan, tapi rezeki itu kan sudah ada bagiannya masing-masing. Ya kalau memang mungkin rezekinya tidak dalam mengajar, mungkin dia bisa buat kesibukan lain ya selain mengajar. Atau dia mungkin bisa mencari tempat yang lebih bisa menghargai jerih payahnya dalam mengajar. Meskipun harusnya mengajar ini ya niatnya kembali ya ngaji ya untuk lillahi ta'ala. Hanya saja ya kita juga realistis lah. Karena waktu kita habiskan untuk mengajar, ya setidaknya harus ada nilai ekonomi yang bisa menanggung kemapanan kita, ya kemapanan ekonomi kita juga. Gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin.
Sodakotin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ya banyak prakteknya ya sedekah mengalir ini ya bisa semacam ke masjid atau bisa Al-Quran kepada para penghafal Al-Quran atau buku kepada seorang pelajar. Nilai jariahnya akan terus mengalir. Umpama memberi kitab fikih kepada seorang santri. Ketika ia aplikasikan nilai-nilai ibadah di sana, pahalanya juga akan mengalir kepada orang yang memberikan kitab tersebut. Ini saya bukan sepil supaya diberi kitab ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ya. Au waladin sholih, anak soleh ya ta'ulahu yang mendoakannya ya. Dalam praktiknya waladun sholih ini ya bisa walad secara hakiki atau ya bisa anak murid-muridnya yang mau mendoakan gurunya. Makanya sebenarnya merupakan hal yang membahagiakan ya bila Pana punya murid atau santri yang selalu setia mendoakan kepada gurunya. Ya, cuman kadang-kala kita juga harus melihat kapasitas diri kita, layakkah kita menjadi seorang pengajar kan? Begitu. Mungkin kita punya pengetahuan, tapi sebagai seorang pendidik ya kita harus berkaca dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam adalu alal khairi kafaili, yang menunjukkan kebaikan adalah sebagaimana pelakunya. Jadi antum mengajak teman-temannya ngaji, mengajak teman-temannya belajar, mengajak teman-temannya melakukan kebaikan, antum juga ikut dapat pahala yang sama. Nah, dalam kasus ini ya taklim, ya, mengajarkan kebaikan, maka kebaikan yang mereka lakukan itu juga Anda akan mendapatkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi ala khulafai, rahmat Allah kepada para penerusku. Kila waman khulafauka, penerus engkau ini siapa wahai Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Yakni mereka-mereka yang menghidupkan nilai-nilai nilai-nilai kehidupan dari saya, dalam artian apa yang saya lakukan ya ini bisa mereka aplikasikan juga. Meskipun secara praktiknya nggak mungkin bisa sama. Rasul pakaiannya hanya 3 atau hanya 4. Ya kalau sekarang mau meniru seperti itu ya silahkan. Cuman ya kadang tuntutan lingkungan itu mengharuskan punya pakaian lebih dari itu. Karena supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak menggunjing. Bukan karena kita takut akan gunjingannya, tapi supaya kita itu tidak menjadi penyebab mereka bergunjing. Dalam artian menyelamatkan mereka dari nilai-nilai pergunjingan. Jadi seharusnya kita tuh bukan bersedih karena kita digunjing, tapi karena kitalah yang gegabah sehingga membuat orang lain itu melakukan dosa. Itu relate dengan sebuah cerita salah seorang mutasawwifin yang semacam dihina oleh sekelompok orang ya, saat berjalan. Dan syekh yang mutasawwif ini pun menangis gitu kan. Dan muridnya tanya, "Syekh, antum kok sedih? Harusnya antum bahagia karena pahala mereka diberikan kepada antum." Syekhnya menjawab, "Yang saya sedihkan adalah kenapa mereka harus berbuat dosa atau berhibah atau mencela saya disebabkan mungkin perilaku saya yang kurang tepat." Jadi nilai rahmatan lil alaminnya itu implementasinya sangat luas. Sehingga melihat orang lain berbuat dosa saja itu tidak rela. Wa minal athari maruya an Mu'adzin annahu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabahu ibadatun. Pelajarilah ilmu. Ini riwayat dari Mu'adz. Tapi memang asar, jadi berhenti di Mu'adz saja. Karena mempelajari ilmu karena Allah itu adalah sebagai bentuk rasa takut. Sebagai bentuk rasa bagaimana kita ta'zim.
Khosyah itu kan yang membedakan antara khauf. Kalau khauf itu kan takut karena sebuah ancaman, tapi khosyah ini takut karena nilai-nilai keagungan. Maka mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan bentuk kita segan atau takut ya atas nilai-nilai keagungan kebesaran Allah. Ya karena memang mengamalkan sebuah ritual ibadah kalau tidak ada ilmunya, ini memang tidak diterima. Maka sebuah konsep peribadatan yang memang nilainya adalah di sana itu karena ta'zim, takut kepada Allah, ya harusnya dilandasi dengan ilmu, nilai-nilai ritual peribadatan tersebut. Dan mencari ilmu adalah sebuah ibadah. Ya. Wa mudarosah tahu tasbih menderes atau semacam mutolaah, memurojaah, mereview. Ini adalah tasbih. Wal bahsa anhu jihad, melakukan pembahasan kajian pada bidang ilmu itu adalah sebuah jihad. Bahkan seingat saya Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Taimiyahnya saya lupa. Ya meskipun beliau dari golongan yang cenderung sebelah ya. Cuman kan ya ada makalah khutmah sofa, ya ambil saja nilai-nilai positifnya. Beliau mengatakan goresan tinta para ulama itu nilainya adalah jauh lebih utama daripada darah yang mengalir pada pedang para mujahidin dan syuhada. Bahasa Arabnya apa, Tat? Hah? Bahasa Arabnya gimana? Bahasa Arabnya saya agak lupa ya. Coba saya ingat-ingat dulu. Saya agak lupa. Tapi insya Allah ya antara beliau itu. Oh maaf, ternyata malah Imam Subki. Ya, Imam Subki yang mengatakan dalam kitab Fatwa As-Subkinya. Midadul ulama afdalu min dami syuhada. Coretan tinta para cendekiawan itu nilainya adalah lebih utama dibandingkan darahnya para syuhada. Nah, karena dengan goresan tinta itulah bisa bernilai sebuah pengajaran, pendidikan, pendakwahan. Konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar sekaligus bisa terwakilkan dengan cara belajar, dengan cara mengajar. Ya, jadi baik secara verbal kalau umpama tidak menggunakan tulisan, ya atau nilainya adalah ya semacam adanya publikasi dari kitab-kitab yang ada. Midadul ulama afdalu min dami syuhada. Ya lumayan lah buat SW. Saya lanjutkan. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sedekah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengerti akan hal itu nilainya adalah sedekah. Jadi ya sedekah itu kan tidak harus bernilai kurs gitu ya. Bahkan sebenarnya mengajar sendiri itu kan ada nilai kursnya. Karena kalau kita ngomong sama masalah ekonomi ya mengajar itu kan jasa. Jadi kita sudah bersedekah itu. Tentu Allah akan membalasnya 10 kali lipat minimalnya. Bisa saja sampai 700 kali lipat. Jadi mengajar itu nggak ada ruginya. Wa badzalahu li ahlihi kurbah. Ya, mengerahkan pengetahuan kepada keluarganya itu adalah konsep pendekatan diri. Konsep horizontal kepada Tuhan. Karena relate dengan ayatku angfusakum wa ahlikum naro. Jadi yang disebutkan itu bukan orang lain. Tapi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kadang kita sibuk ngurusi orang lain, namun diri dan keluarga kita abaikan. Wawal anisu fil wahdah wa sahibu fil khalwah. Ya. Ilmu ini adalah semacam sahabat yang akrab dengan kita
Ya, yang anis itu kan arti harfiahnya, uns itu kan artinya jinak. Ya, jadi semacam teman yang dekat dengan kita ketika kita sendirian, sahibu fil khalwah, yang akan menemani ketika dalam kesepian. Wa dalil aladin, sebagai sebuah indikator petunjuk. Gimana? Anis arti gimana? Gimana? Anis gimana arti? Jinak. Arti ininya loh, arti Harfiahnya itunya jinak. gitu. Arti harfiahnya jinak. Kalau di sini apa? Ya kalau di sini dalam artian ilmu itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita ketika kita sendiri. Dalam artian Bisa sesuatu dikendalikan gitu. jinak itu kan Bisa dikendalikan. Iya, itu akan akrab dengan kita. Tidak asing. Jadi sudah tidak nadhori lagi. Sudah menjadi doruri. Karena kita sudah tahu konsepnya dan terbiasa sehingga nilainya beralih menjadi doruri. Ya, andai kan kita aplikasikan dengan konsep ilmu mantik. Wal musabiru alal ba'sa wa dharra. Ya. Jadi akan memberikan nilai-nilai kesabaran manakala di sana itu ada hal-hal yang bernilai menyusahkan. Yarfa'ullah bi aqwaman, Allah memuliakan sekelompok kaum dengan adanya ilmu. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan, menjadikan mereka sebagai pemimpin, ya, sebagai junjungan, sebagai pemberi petunjuk, yuktada bihim, yang dijadikan sebagai panutan. Adilatan fil khair, sebagai mereka-mereka yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan. Tuktasu atharuhum baturmaku af'aluhum, ya. Peninggalan atau sepak terjang mereka ini dikisahkan di mana-mana. Jadi kan kisah para cendekiawan. Jangankan cendekiawan dalam hal agama. Hal-hal yang nilainya saja itu cenderung eksak atau sains, yang sebenarnya kita tidak perlu melakukan dikotomi dalam pengetahuan. Ya. Itu kan juga selalu disebut-sebut. Albert Einstein, atau semacam siapa yang biasanya disebut itu mengenai gravitasi, Newton. Ya. Newton. Ya karena dianggap memberikan sumbangsih yang besar dalam kemajuan peradaban manusia. Ya meskipun bahasa peradaban ini sendiri kan sebenarnya nilainya spekulatif kan, standarisasi peradaban. Tentu saja kalau kita mengacu kepada kaum positivisme yang cenderung melihat sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai konkret, nilai-nilai yang bisa ditangkap oleh hawasul basor yang cenderung mahsusat. Ya peradaban ya nilai-nilainya kemajuan dengan mengabaikan nilai-nilai teologi. Biasanya seperti itu. Jadi ngapain membahas klinik, tinggalkan. Kita yang real-real aja. Ya, kalau gitu caranya kita aplikasikan dalam hidup di Indonesia. Ya akhirnya mereka para pewejang hal-hal yang berkaitan dengan spiritualisme ini akan ditinggalkan. Kalau Anda merasa gundah gulana, kaum positivisme akan bilang, ya sudah, silakan saja minum obat penenang. Silakan saja minum obat tidur. Karena kan dibandingkan mempercayai nilai-nilai yang abstrak, lebih mudah kalian percaya dengan nilai-nilai yang real-real saja. Ini kan repotnya kalau kita berhubungan dengan orang-orang ya seperti itu. Karena nilai peradaban yang maju di mata mereka ya dengan nilai positivisme yang cenderung nilainya itu hal-hal yang konkret ya. Hal-hal yang konkret. Ya kalau kita kan tidak, dalam Islam itu ya harus berimbang. Bahkan di Eropa sendiri kan positivisme sudah lama mulai ditinggalkan, beralih pada positivisme, fase-fase yang tidak selalu melihat sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai otentik secara real. Ya. Karena meskipun katakan seseorang itu bisa mendapatkan kedamaian dengan obat penenang, tapi sebenarnya itu tidak menjawab kehausan akan hal-hal kosong dalam nilai kejiwaannya. Pama ada orang skeptis
kemudian parno, minum obat penenang. Betul dia tenang, tapi dalam skala tertentu saja. Dan itu tidak menjawab kegundahan batinnya. Lucunya itu kan kadang beberapa dari kita itu terlalu menggaung-gaungkan pemikir-pemikir barat, yang sebenarnya konsep-konsep pemikir barat itu di era-era abad 19, 18, 17 itu sudah mulai ditinggalkan. Karena orang barat sendiri sudah mulai mengakui adanya nilai-nilai yang dibenarkan oleh positivisme itu. Tidak selalu melihat kepada nilai-nilai yang konkret. Tapi memang benar ada nilai-nilai abstraksi yang di situ bisa memberikan ketenangan jiwa. Ini perasaan ngajinya tasawuf ya, tapi kok pembahasannya jadi sosial psikologis. Ya, nggak apa-apa. Ya, agak relate dengan tadi kisah-kisah mereka yang disebutkan. Agak, cuman akhirnya kejauhan. Waturmaku af'aluhum. Ya, jadi perilaku mereka itu menjadi remodel, menjadi percontohan untuk dipraktekkan. Kerajinan mereka, kemudian bagaimana effort mereka dalam belajar. Ya, dalam kasus nyatanya ini semacam Imam Sibawayh lah ya. Imam Sibawayh ketika menikah dengan seorang fansnya. Jadi Imam Sibawayh itu kan gantengnya luar biasa. Sampai fans wanitanya itu yang menawarkan diri minta dinikahi. Akhirnya setelah dinikahi, Imam Sibawayh setelah menikah tetap sibuk dengan kitabnya. Ya karena dasarnya yang suka kan ceweknya ya. Dan Imam Sibawayh kan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kitabnya. Akhirnya istrinya cemburu ketika Imam Sibawayh diperintah, maksudnya dimintai tolong untuk istrinya belanja ke pasar, kitab-kitabnya dibakar. Imam Sibawayh pulang, kok ada asap dari arah rumah saya. Beliau lari, begitu melihat ternyata yang dibakar itu kitabnya, beliau pingsan. Bangun-bangun langsung mentalak istrinya. Memang ya sesuai dengan hadis Nabi juga kan. Orang tamak yang nggak akan pernah kenyang di dunia ini kan salah satunya adalah orang yang mencari ilmu. Jadi rakus dalam pengetahuan itu ya hal yang positif lah. Ya, rakus dalam pengetahuan adalah hal yang positif, nggak buruk. Ya, yang rakus lah yang akan menang. Kalau kata Carlos Medel, petinju asal Brazil. Jadi seorang petarung yang mau belajar banyak, yang rakuslah yang akan menang. Wa yablughu al-abdu bi manazilal abral wa darajatil ula. Seorang hamba dengan adanya pengetahuan itu bisa naik di level mereka-mereka yang memiliki nilai kebaikan dan derajat yang tinggi. Wa tafakkaru fihi yu'dalu bisiam. Kita memikirkan tafakur dengan konsep-konsep keilmuan itu nilainya sama dengan puasa. Bahkan lebih tinggi dari puasa sebenarnya kalau kita relatekan dengan hadis-hadis yang lain. Kenapa? Yu'dal. Seimbang, disejajarkan. Wa man darasatuhu wil qiyam. Iya, menderes atau istilahnya merevi itu sama dengan qiyamul lail. Seberimbang dengan qiyamul lail. Bahkan Imam Syafi'i sendiri kan mengatakan talabul ilmi afdhalu min sholatin nafli. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dikomplain sama anaknya ketika Imam Syafi'i itu nginep di rumahnya. Misalnya, anaknya bilang ke ayahnya, Imam Syafi'i itu katanya ulama besar, tapi kok jarang qiyamul lail. Ayahnya diam, kemudian tidak begitu merespon. Kemudian Imam Syafi'i cerita, saya semalam itu habis ijtihad masalah A, B, dan C. Jadi saya meskipun tidur tapi sambil mikir gitu. Dalam artian ya tidur-tiduran tapi sambil ijtihad. Akhirnya setelah Imam Syafi'i cerita seperti itu, ayahnya bilang ke anaknya, saya yang semalam sholat malam, sholat semalam suntuk, salat sunnah semalam suntuk. Itu nilai pahalanya, nilai keutamaannya masih kalah dengan Imam Syafi'i yang tidur-tiduran sambil ijtihad. Jadi ya, bagi kita yang cenderung kaum rebahan sebenarnya, ini termasuk salah satu jalan pintas untuk mencari
nilai-nilai ibadah, mencari pahala. Kenapa? Ya tinggal belajar saja loh. Tapi kan kita itu ya, kalau sudah rebahan megang HP ya Pak, tetap scroll TikTok, scroll snack video, scroll short YouTube, scroll rel IG, dan seterusnya. Belajar sebentar capek, healingnya lebih lama. Memang kan generasi sandwich ini secara mentalitas sangat sangat diperhatikan oleh para pemerhati psikologis. Ya karena terbiasa dengan hal-hal yang bernilai instan, ya. Akhirnya ya mereka tuh nggak mau melakukan effort lebih untuk menggapai tujuan. Bahkan ini pun difahami oleh mereka marketing teknologi. Kalau dikasih YouTube itu kepanjangan, orang itu akan bosan, langsung saja. Akhirnya sekarang itu mereka para pemerhati mental ini yang difahami oleh para marketing teknologi, ya sudah kita buatkan saja video-video pendek yang intinya itu apa, yang bisa dinikmati secara singkat itu apa. YouTube kan sudah mulai ditinggalkan sekarang. Karena orang pada beralih ke TikTok, cari yang simple, langsung ngerti maksudnya apa, nggak perlu capek-capek dengerin orang ceramah. Kenapa? Nggak dengar saya. Nggak mungkin langsung ngerti, Ted. Iya, cuman kan mereka mau tahu intinya apa. Nggak semua orang kan mau belajar dari bawah secara sistematis. Maunya kan kesimpulannya apa? Ya kan beberapa dari mereka kan tidak berpikir ke arah sana. Yang penting ini maksudnya apa, selesai. Ya kalau antum kan masih kelahiran berapa sih, 99 ya, mungkin belum terlalu parah. Cuman kalau yang generasi saya kan ini masuknya milenial. Iya. Generasi strawberry ini kan, generasi sandwich ini kan ya. Z. Iya, generasi Z. Zombie. Apa Zomblu? Nah, lanjutkan. Dan dengan ilmu inilah Allah akan bisa ditaati. Ya, dengan ilmu inilah Allah disembah. Dengan ilmu inilah Allah diesakan dan diagungkan. Dengan ilmu inilah seorang hamba menjadi warok, menjadi wiroi, menjadi menjaga diri dari hal-hal yang berbau syubhat. Nah, dengan ilmu inilah akhirnya silaturahmi bisa terjalin. Ya, meskipun khilafiyah silaturahmi itu konsepnya gimana? Apakah harus ziarah, harus berkunjung, atau cukup qat'ul adza? Jadi di karangannya Syekh Babasil, Syarah Sulamut Taufik itu konsep silaturahmi itu khilafiyah sampai 3 qaul kalau tidak salah. Yang pertama itu ya harus ihsan, berbuat baik, ya, terus menerus gitu kan. Yang kedua ya semacam ziarah dalam skala beberapa waktu, dan yang terakhir qat'ul adza. Yang memang kalau sebenarnya kita lihat dalam skala universal, yang relate ini qat'ul adza. Ya kayak kita, umpama saya sebagai seorang muslim, tentunya saya bersaudara dengan muslim lain yang berada di Maroko. Andaikan silaturahmi itu dikaitkan harus berkunjung atau ihsan, gimana cara saya ihsan kepada saudara yang di sana? Maka angka minimal yang bisa saya pahami adalah qat'ul adza. Ini perspektif saya ya. Terserah kalau antum punya pemikiran yang lain. Ya apa, Ted? Nah, antum setuju juga? Ya, setuju. Wabihi yuraful halal wal haram. Dengan nilai inilah kehalalan dan keharaman bisa diketahui. Ilmu ini adalah seorang imam, seorang panutan, dan amal adalah pengikutnya. Ya, jadi kan memang berpengetahuan saja tidak cukup, tapi juga harus diaplikasikan.
Fa'alimun bi ilmihi layak malan mu'adzabun min qabli abidil watan. Di Alfiyah Zubatnya kan dikatakan demikian. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya pun itu akan diazab. Ya, akan diazab. Kenapa? Ya karena memang ilmu itu harus diamalkan. Nah, jadi kalau tidak berilmu saja itu amalnya mardudah, berilmu pun itu masih harus mengamalkan. Di Ihya-nya kan Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan apa namanya? Al-amiluna halka ilal alimun. Orang yang beramal itu al-amiluna halka ilal amilun wal amiluna halka ilal mukhlisun. Yang berilmu saja akan celaka kalau dia tidak mengamalkan. Dan yang mengamal pun akan celaka kecuali dia ikhlas. Dan tentunya beramal itu harus ada ilmunya. Jadi ya wakuluman bighairi ilmin ya'malu mardudatun. Setiap orang yang beramal dengan tanpa adanya ilmu itu akan ditolak kan gitu. Wakuluman bighairi ilmin ya'malu mardudatun. Nah, maka amal-amalnya itu akan ditolak. Bisa ya itu kan cuplikan dari Muqaddimah Alfiyah Zubat. Wa yulhimahu as-su'ada wa yuhrimuhu. Dalamnya wa yulhimuhu wa yuharimu al-asqiya. Allah itu ilhamkan ilmu ini pada orang-orang yang beruntung dan Allah haramkan ilmu ini dari orang-orang yang celaka. Ya meskipun antara Syafi'iyah dan bukan Syafi'iyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang Maturidiyah ini kan cenderung ashabu Abu Hanifah itu adalah khilafiyah apakah syakiyun itu bisa menjadi sa'id atau tidak. Tapi sebenarnya khilafiyah khilaf lafzi saja, itu pembahasan dalam ranah akidah. Insya Allah nanti saya buatkan video shortnya mengenai khilafiyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah dalam masalah apakah syakiyun bisa berubah menjadi sa'id atau sa'id bisa berubah menjadi syaki. Syakiyun apa? Orang yang celaka. Orang yang celaka bisa jadi sa'id gitu, beruntung. Iya. Sebenarnya khilafnya lafzi saja. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, kita lanjutkan mungkin besok atau lain kesempatan ya. Mungkin saya cukupkan dulu sekian. Sebenarnya saya kalau setiap hari mau saja mengkaji tasawuf, cuman kira-kira nanti teman-teman yang hadir atau tidak. Ini aja kan buat 1 jam atau 1 jam setengah sekali minggu gitu. Tapi nanti kayak ya biasa Anas gitulah modelnya. Ya mungkin saya cukupkan dulu sekian, kita lanjut di lain kesempatan, nanti saya kabari di grup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.